Tapera ini kemudian membuat masyarakat jadi ikut berasumsi. Apa iya jangan-jangan program ini untuk modal pemerintah bangun IKN? Apa iya jangan-jangan buat program makan siang gratis? Nyampe ke sana nggak sih hitung-hitungannya? Meskipun ini udah dibantah ya sama Pak Muldoko ya, Kepala Staf Kepresidenannya. Mungkin nggak langsung kalau kita bayangkan membangun IKN itu ya. Tapi IKN itu kan nanti akan dibangun perumahan-perumahan. Oke. Bagi rakyat, bagi pekerja yang ada di sana, dalam artian bagi PNS kan di sana juga kan yang akan pindah ke sana pertama itu kan PNS. Nah, salah satu kalau saya melihat sih dengan pola ini, salah satunya yang akan dibiayai adalah pembangunan perumahan untuk PNS. Karena itu tetap secara landasan undang-undang dia nggak jauh-jauh amat karena tujuannya memang untuk perumahan PNS, tapi kemudian memang karena kondisi keuangan Tapera yang tadi saya sebutkan dari 2018 itu sudah ada 2,5 triliun modal, 11,88 perpindahan dari Pertarum dan kemudian ada dana FLPP yang digulirkan untuk perumahan. Duitnya itu pertanggungjawabannya kayak gimana? Itu yang pertama harus diselesaikan dulu sebelum pemerintah mau menggait uang dari kelompok masyarakat yang lebih banyak. Oke, sekarang gini, kita kan dari tadi bicara soal baik buruknya Tapera, tapi sebenarnya kan juga masyarakat nggak cuma mengkritisi, tapi ada juga yang melihat ini dari sisi positifnya. Beberapa influencer bahkan menyatakan, oh mungkin aja ini karena kurang sosialisasi. Iya nggak? Kalau saya pribadi ya ngelihat Tapera ini tidak hanya di Indonesia sebenarnya pernah dilakukan, di banyak negara juga dilakukan. Tetapi persoalannya adalah apakah itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance itu, transparansi, partisipasi, akuntabilitas itu atau tidak gitu loh. Ada lagi aspek berkeadilannya kita belum baca tuh siapa yang sebenarnya mengakses perumahan yang dibiayai dari dana-dana yang dikelola Tapera. Temuan audit BPK tahun 2022 menemukan bahwa itu nggak tepat sasaran. Artinya ada persoalan-persoalan ini yang harus dibereskan, Mbak Livi. Ya kan kalau kita bicara soal Tapera, kemudian kekhawatiran masyarakat, sejauh mana sih resiko dan juga impact-nya nggak cuma bagi mereka peserta yang dananya dipotong, gajinya dipotong tiap bulan, tapi juga bagi para pengusaha? Yang pasti itu akan menambah beban ya, menambah beban dari pengusaha dan juga masyarakat yang dipotong. Dan saya pikir sih bagi masyarakat itu, masyarakat Indonesia ya, saya melihat polanya, sebenarnya mereka itu akan sangat senang sekali karena orang Indonesia tuh ini gotong royongnya tinggi, akan sangat senang sekali bergotong royong. Tetapi kamu harus jelas nih, duit gua tuh harus kemana gitu.